Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Arsenal butuhkan Gabriel Jesus dengan segera. Setelah 2 kali pertandingan yang mengecewakan, meskipun Arsenal bermain dengan dominan, nampaknya Arsenal membutuhkan Gabriel Jesus untuk segera kembali ke lapangan dengan segera. Sangat memprihatinkan melihat Arsenal hanya mencetak 1 gol dalam 2 pertandingan liga terakhirnya. Sementara Nketiah telah mencetak beberapa gol dan kontrol bolanya belum maksimal dan membuat bek itu lebih mudah untuk menjaganya. Karena penguasaan bolanya yang superior dan kemampuannya untuk menyeret pemain bertahan keluar dari posisinya adalah kemampuan Gabriel Jesus yang jauh lebih berbahaya. Alhasil Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli bisa memanfaatkan ruang yang tertinggal dan cenderung bisa mereka manfaatkan untuk mencetak gol. Saka dan Martinelli sama-sama turun sejak Gabriel Jesus cedera, namun lawan tidak lagi melihat mereka berbahaya seperti dulu. Tiru strategi Arsenal, Chelsea tak akan pecat Graham Potter. Manajer Chelsea Graham Potter dilaporkan aman untuk saat ini karena terus melihat pendekatan sabar yang dilakukan Arsenal dengan Mikel Arteta, yang saat ini tampaknya membuahkan hasil. Seperti diketahui, Arteta tidak memulai awal yang meyakinkan ketika dia pertama kali mengambil alih tim di Stadion Emirates. Tetapi tim Arsenalnya sekarang duduk di puncak Liga Premier, sehingga hal itu menjadi inspirasi bagi Chelsea yang akan mendukung Graham Potter dan sabar menantikan hasil yang tidak instan. Mungkin butuh waktu bagi Potter untuk mencapai tahap itu bersama Chelsea, tetapi tampaknya dia akan diberikan waktu oleh pemilik The Blues yang sabar dan berpikiran jangka panjang. Daripada berganti manajer dengan kurun waktu singkat dan strategi yang berbeda-beda, mereka yakin kesabaran akan membuahkan kesuksesan. Badan wasit akui kesalahan signifikan saat laga Arsenal. Kepala wasit Howard Webb telah menghubungi Arsenal dan Brighton untuk menjelaskan kesalahan signifikan dalam proses VAR selama pertandingan mereka pada hari Sabtu kemarin karena alasan human error. Kedua insiden tersebut yang disebabkan oleh kesalahan manusia dan terkait dengan analisis situasi offside sedang ditinjau secara menyeluruh oleh PGMOL. Bunyi dari pernyataan kepala wasit. Arsenal ditahan imbang 1-1 oleh Brentford, di mana gol penyama kedudukan dari Ivan Toney seharusnya dianulir karena offside. Di sisi lain, mantan wasit Liga Premier, Kate Hackett, telah meminta pejabat VAR Lee Mason untuk dipecat karena gagal mengesampingkan gol penyeimbang Toney. Meskipun sangat kecewa dengan kesalahan tersebut, klub telah menerima permintaan maaf dari PGMOL dan tidak akan memberikan komentar lebih lanjut. Haaland diragukan untuk pertandingan krusial Manchester City dengan Arsenal. Erling Haaland diragukan untuk pertandingan penting Manchester City dengan Arsenal minggu ini setelah diganti saat klubnya mengalahkan Aston Villa di pertandingan terakhir. Haaland ditarik pada babak pertama sebagai tindakan pencegahan setelah mendapatkan masalah. Pep Guardiola mengatakan Erling Haaland perlu dinilai sebelum perjalanan ke markas pemimpin Liga Premier Arsenal pada hari Rabu setelah dia mengalami cedera karena tendangan yang dilakukan oleh sang striker selama pertandingan.
Bentrokan pemuncak klasemen hari Rabu adalah pertemuan pertama antara Arsenal dan Manchester City di Premier League musim ini. Dengan tidak bergabungnya Erling Haaland sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Premier, Arsenal bisa sedikit bernafas lega meskipun beberapa pemain City lainnya juga harus diwaspadai. AC Milan gabung perburuan Folarin Balogun. AC Milan telah menyatakan ketertarikan mereka untuk mengontrak bintang muda Arsenal, Folarin Balogun. Striker berusia 21 tahun itu tampil gemilang saat dipinjamkan ke Reims, di mana dia saat ini menjadi pencetak gol terbanyak Liga dengan torehan 15 gol. Performa impresif ini tidak hanya menarik perhatian AC Milan, tetapi juga klub Prancis Marseille dan klub Spanyol Villarreal, yang semuanya mengincar striker muda ini menjelang potensi kepindahannya di musim panas. Arsenal juga harus membuat keputusan tentang masa depan Balogun di musim panas, karena ini bisa menjadi peluang terbaik untuk mendapatkan nilai bagus dari produk akademi mereka, sekaligus menjadi suksesor Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah. Mikel Arteta senang dengan penampilan Balogun dan menyatakan kegembiraannya dalam pernyataan baru-baru ini. Dan Arteta tidak akan menyia-nyiakan potensi sang pemain. Arsenal saingi Chelsea dalam perburuan Vitor Roque. Arsenal masih terus fokus untuk menguatkan komposisi skuadnya, terutama pada sektor penyerangan. Express Football melaporkan bahwa mereka sedang masuk ke dalam perburuan untuk mendatangkan pemain muda Brasil milik Atletico Paranaense, Vitor Roque. Roque yang baru menginjak usia 17 tahun ini nampak mulai menunjukkan bakatnya saat membela timnas Brasil U20 di gelaran Copa America. Karena pada turnamen yang masih berjalan itu dirinya sudah mencatatkan 6 gol. Melihat potensi yang diperlihatkannya, Meriam London juga kian mencoba serius untuk mendatangkan Roque di jendela transfer musim panas 2023 mendatang. Setelah Edu selaku direktur olahraga dari Arsenal sudah melakukan pergerakan dengan melakukan kontak bersama agennya. Walau belum ada penawaran secara resmi, The Gunners sekarang lebih terdepan ketimbang Chelsea yang juga menaruh minat kepada sang pemain. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!